Pernah nggak sih ngerasa ada yang aneh atau mungkin keliru dengan cara kita semua mikirin soal uang? Hari ini kita bakal bongkar semuanya. Siap-siap ya buat ngeliat kekayaan dari sudut pandang yang sama sekali baru berkat wawasan luar biasa dari Morgan Housel yang bisa mengubah total cara kita berpikir soal cari, simpan, dan pakai uang. Coba kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin agak nusuk ya. Gimana kalau ternyata sebagian besar yang kita yakini soal uang, apa artinya, gimana cara kerjanya, itu sebenarnya salah kaprah. Anggap aja ini momen buat kita neken tombol riset bareng-bareng soal pemahaman finansial kita. Oke, kita masuk ke ide pertama yang fundamental banget. Nggak ada orang yang gila. Maksudnya gini, setiap keputusan keuangan yang kita ambil yang mungkin kelihatan aneh buat orang lain, itu sebenarnya punya alasan. Dan alasannya itu ya pengalaman hidup kita sendiri yang unik. Pasti kita semua pernah kan lihat teman beli mobil baru yang harganya selangit, atau sebaliknya, lihat tetangga yang hematnya kebangetan. Terus dalam hati kita mikir, ngapain sih dia gitu? Tapi yang sering kita lupa, di balik setiap keputusan itu ada ceritanya, ada konteksnya yang kita nggak tahu. Dan kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Kalau aja kita tahu semua ceritanya, latar belakangnya, masa kecilnya, apa yang dia takutin, apa mimpinya, keputusan yang tadinya kelihatan gila itu tiba-tiba jadi masuk akal banget, ya, dari sudut pandang dia. Nah, ini nih yang menarik. Anggap aja ini peta DNA finansial kita. Cara kita dibesarin, generasi kita, pengalaman-pengalaman unik kita, bahkan di mana kita tumbuh besar, semua itu ngebentuk cara kita mandang uang. Makanya, nggak ada tuh yang namanya nasihat keuangan satu resep untuk semua. Nggak bisa. Perjalanan finansial tiap orang itu ya personal banget. Oke, tadi kita udah ngomongin masa lalu. Sekarang kita geser yuk ke gimana cara ngerancang masa depan yang lebih baik. Ada satu alat berpikir yang kuat banget buat ngambil keputusan jangka panjang. Ini datang dari Daniel Kahneman, seorang psikolog peraih Nobel. Dan idenya, wah ini benar-benar ngubah cara pandang. Katanya, tujuan utama kita ngatur uang itu bukan cuma buat untung sebesar-besarnya, bukan, tapi buat meminimalkan penyesalan di masa depan. Coba deh pikirin, keputusan apa yang kira-kira bakal paling kamu sesali 10-20 tahun lagi? Wah, itu langsung ngubah cara kita lihat risiko dan kesempatan kan? Tapi ada jebakannya. Namanya ilusi akhir sejarah. Gampangnya begini, kita sadar banget kita udah banyak berubah dibanding 10 tahun lalu. Tapi anehnya, kita suka mikir kalau diri kita yang sekarang ini udah versi final, udah mentok. Kita jadi susah ngebayangin kalau prioritas dan keinginan kita 10 tahun lagi itu bisa beda banget dari sekarang. Nah, ini dia ilustrasinya. Kita ngerasa udah berubah banyak banget, tapi kalau ditanya bakal berubah seberapa banyak lagi ke depan, jawabannya, paling dikit. Inilah yang bikin perencanaan jangka panjang itu susah banget. Kayak nembak target yang gerak-gerak di tempat gelap. Tujuan hidup, selera, bahkan apa yang bikin kita bahagia. Semua itu bakal berubah. Jadi, intinya apa dong? Simpel aja. Karena kita nggak tahu masa depan kayak gimana, strategi paling aman itu ya hindari yang ekstrim-ekstrim. Terlalu boros, atau sebaliknya, terlalu pelit. Ngambil risiko gila-gilaan, atau malah nggak berani ngambil risiko sama sekali. Itu semua resep jitu buat nyesal di kemudian hari. Jadi, kuncinya moderasi. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu jebakan psikologis paling bahaya soal uang, permainan perbandingan. Ini tuh kayak lari di atas treadmill sosial. Kamu lari makin kenceng, tapi pemandangannya gitu-gitu aja, dan kamu nggak pernah nyampe kemana-mana. Masalahnya apa? Garis finishnya itu geser terus. Akan selalu ada orang yang rumahnya lebih gede, mobilnya lebih kenceng, liburannya lebih keren. Begitu kamu jadiin orang lain patokan, ya selamat, kamu baru aja daftar ikut permainan yang emang didesain supaya kamu nggak akan pernah menang. Dan ini ironis banget. Mungkin kita mikir, orang kaya mah santai, nggak suka banding-bandingin. Salah besar. Justru datanya nunjukin sebaliknya. Makin tinggi pendapatan kita, makin kenceng juga dorongan buat bandingin diri. Kenapa? Ya karena tetangga kita juga berubah jadi makin wah. Coba kita berhenti sebentar di sini, karena ini penting banget. Uang itu harusnya jadi alat. Aset yang bisa ngasih kita kebebasan, tapi begitu uang berubah jadi penggaris buat ngukur status kita dibanding orang lain, dia bukan lagi aset, dia jadi beban. Beban psikologis yang bikin kita cemas dan nggak pernah ngerasa cukup. Oke, kita udah bahas jebakan-jebakannya. Sekarang kita sampai di bagian aha momennya. Jadi,
Apa sih sebenarnya nilai sejati dari uang? Kalau kita bisa paham ini, hubungan kita sama uang bisa berubah total. Selamanya. Sering banget kita salah kaprah. Kita kira simbol kekayaan itu ya kekayaan itu sendiri. Mobil mewah, rumah gede, jam tangan mahal. Itu semua cuma efek sampingnya. Bukan itu tujuan utamanya. Bukan itu hadiah yang sebenarnya. Tapi ini, kemampuan buat ngendaliin waktu kita sendiri, itulah kebebasan. Kekayaan sejati itu adalah saat kamu bangun pagi dan bisa bilang, hari ini gue mau ngapain aja, terserah gue. Bisa ngendaliin jadwal sendiri, milih kerjaan yang kamu suka tanpa pusing soal gaji, bisa ngabisin waktu sama orang-orang tersayang. Nah, itulah kebebasan. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Dan formulanya ternyata simpel banget buat hidup yang baik. Pertama, kemerdekaan. Punya kendali atas waktu dan keputusan kita. Kedua, punya tujuan. Alasan buat kita bangun pagi. Gabungin keduanya, dan hasilnya, kehidupan yang memuaskan. Terus gimana caranya? Ini dia kuncinya. Dan ini praktis banget. Kebebasan itu nggak datang dari uang yang kamu belanjain. Tapi justru dari uang yang nggak kamu belanjain. Tabungan itu sama dengan kemerdekaan. Jadi mikirin nabung itu bukan soal kehilangan sesuatu sekarang. Tapi soal membeli sesuatu yang jauh lebih berharga buat masa depan. Kebebasan kita sendiri. Oke, kita tutup dengan satu konsep terakhir yang dalam banget. Konsep ini bantu kita bedain antara kesuksesan di atas kertas sama kehidupan yang benar-benar punya makna. Ini soal apa yang kita kejar tiap hari dibandingin sama apa yang bakal orang kenang tentang kita. 0. Coba deh renungin angka ini sebentar. Dari 1.000 orang yang umurnya 100 tahun lebih yang udah ngelihat dunia selama 1 abad penuh. Nggak ada satu pun yang nengok ke belakang dan bilang, andai aja gue dulu lebih banyak ngejar duit. Ini bukti paling nyata soal apa yang benar-benar penting di akhir hidup kita. Nah, tabel ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi ada keutamaan riwayat hidup. Ini hal-hal yang kita tulis di CV. Gaji gede, jabatan keren, gelar mentereng. Di sisi lain ada keutamaan eulogi. Ini hal-hal yang orang omongin tentang kita di pemakaman kita nanti. Ayah yang baik, teman yang setia, orang yang peduli. Ironisnya, kita sering banget ngejar yang kiri. Padahal yang kanan itulah yang sebenarnya nentuin siapa diri kita. Dan Warren Buffett punya latihan mental yang keren banget soal ini. Tulis dulu apa yang kamu mau orang bilang di obituari kamu. Terus kerja mundur dari situ buat ngejalanin hidupmu. Simpel tapi dalam. Ini cara buat mastiin apa yang kita lakuin tiap hari itu sejalan sama warisan yang pengen kita tinggalin. Jadi saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Ini bukan pertanyaan soal kematian ya. Ini justru pertanyaan tentang bagaimana cara kita hidup. Apa yang kamu ingin obituary kamu katakan nanti. Apapun jawabannya, itu bakal jadi kompas terbaik yang pernah kamu punya. Bukan cuma buat ngatur uang, tapi buat ngejalanin hidup.